Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Suhendra J. Jalimun. Hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Allah. Untuk itu, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Allah. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah kasih yang Tuhan limpahkan bagi kami hingga saat ini. Hari ini kami kembali mau mendengar kebenaran firman-Mu. Firmanlah kepada kami Tuhan, berikanlah pengertian kepada kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik, dan firman-Mu dapat dicerna bagi setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi mereka semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga perhatian mereka tertuju hanya pada kebenaran firman-Mu. Hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk itu, tidak berlama-lama kita akan kembali untuk mendengar firman Allah. Sebelumnya kita akan baca di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita hari ini, kita mengetahui banyak sekali rahasia kebenaran firman Allah
yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, Harta Orang yang Percaya. Mari Bapak Ibu, kita akan bahas mulai dari ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harta yang paling pertama bagi orang yang percaya adalah berkat rohani, bukan berkat duniawi. Makanya di ayat yang lain di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama-tama adalah berkat rohani, yaitu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita memiliki Yesus di dalam hati kita, maka jaminan kerajaan Allah ini diberikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena di sini dikatakan bahwa Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga. Jadi artinya berkat rohani itu diberikan kepada kita, sehingga kita memiliki kebenaran, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sukacita. Dan itu bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga di dalam kerajaan surga. Lanjut Bapak Ibu, kita akan masuk bahas ayat yang berikut. Sebab di dalam Dia Allah telah milik kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu dengan pasti kebenaran firman Allah, bahwa dikatakan bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau kita lihat dunia ini dijadikan sudah beribu-ribu tahun. Firman Allah berkata, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun. Berarti sekarang sudah masuk kepada ke 6000 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan sudah punya rencana untuk memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maka berbahagialah kita sebagai orang-orang yang percaya, karena Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka setiap orang-orang yang percaya harusnya penuh sukacita. Harusnya dia gembira. Harusnya dia senang sebagai orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Kenapa? Karena Allah telah memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang tadinya sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi di akhir hidupnya murtad? Berarti sebenarnya dia itu tidak menjadi milik Kristus, tidak ditetapkan. Mungkin saja dia itu sudah memiliki atau percaya atau beragama sejak dia lahir, karena orang tuanya Kristen, atau bahkan mungkin orang tuanya pendeta. Karena sekarang banyak orang tuanya pendeta tapi anaknya murtad, meninggalkan Tuhan. Berarti Tuhan tidak menetapkan dia. Tuhan tidak memilih dia menjadi anaknya. Tuhan tidak memilih dia menjadi miliknya. Kenapa? Karena dia meninggalkan Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang percaya kepada Dia dan tetap mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu begitu rela. Dia mau menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Tidak ada paksaan untuk menjadikan Bapak Ibu menjadi anak-anak-Nya. Kenapa? Karena di sini dikatakan dalam kasih. Firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anak-Nya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah kasih Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini belum percaya, tapi hari ini boleh mendengar kebenaran firman Allah. Dan Bapak Ibu boleh percaya. Terima Dia di dalam hatimu, maka engkau pun akan diselamatkan. Berarti Allah sudah memilih engkau sejak dalam kandungan. Allah telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Berarti itu rencana Allah yang luar biasa terhadap dirimu dan diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan lanjutkan. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi tujuannya adalah memilih kita itu supaya membawa kepujian, membawa kemuliaan, membawa pengagungan kepada Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan untuk kita sendiri, untuk kepentingan kita. Kita lahir, kita happy-happy, kemudian kita semakin besar, tua, mati. Selesai. Bukan itu. Hidup kita itu adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dapat Bapak Ibu buat dan lakukan? Kalau Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Menjadi pelayan Tuhan yang baik, tekun, dan setia sampai akhir hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi bukan hanya sekedar kita dipilih lalu jadi hamba-hamba. Tidak. Kita lebih dari seorang hamba. Kita dijadikan anak-anak-Nya. Ya. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena seorang anak, dia akan mempermuliakan bapaknya. Kalau anaknya itu baik, maka bapaknya juga akan dipuji. Orang sering berkata, anak siapa dia? Mengapa perkataan itu ditanya? Anak siapa? Karena pasti ada bapaknya. Nah, dengan perkataan demikian membuktikan bahwa seorang anak yang baik dilahirkan dari Bapa yang baik. Bapa kita, Yesus Kristus, Allah yang baik. Maka harus ada hal yang baik di dalam diri kita. Sehingga Bapa kita dipermuliakan di dalam kita. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan lanjutkan. Ayat berikutnya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa.
Oleh darah Yesus, oleh penyaliban Yesus di kayu salib, darahnya dicucurkan untuk menebus dosa kita. Di sanalah ada pengampunan. Tidak ada keselamatan dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan baik kita tidak akan memperoleh keselamatan. Apa yang dapat kita buat? Yang terbaikkah? Karena yang terbaik itu sebenarnya hanya perbuatan manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu tahu pada saat Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Berarti sifat baik ada di dalam kita. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, itu belum cukup untuk kita memperoleh keselamatan. Keselamatan hanya melalui pengampunan di dalam darah Yesus. Jadi penyaliban itu mengandung makna yang luar biasa untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus yang di kayu salib, yang telah mati berkorban buat kita, maka Bapak Ibu akan diselamatkan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya melakukan perbuatan baik, mungkin melakukan amal, mungkin juga melakukan hal-hal yang lain, pengamalan-pengamalan yang lain, itu hanya terbatas dalam kehidupan kita saja. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada dua sisi, baik dan jahat. Kita mungkin bisa berbuat baik kalau kondisi kita memungkinkan. Bagaimana kalau kondisi tidak memungkinkan? Hidup kita susah dengan ekonomi seperti sekarang ini yang semakin terpuruk. Kalau kita di PHK, tidak punya kerja, masihkah kita mampu berbuat baik? Di televisi sering ditayangkan, banyak orang melakukan kejahatan. Dan alasannya karena apa? Karena perutnya lapar. Artinya manusia tidak mampu mempertahankan perbuatan baik di dalam dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi keselamatan melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Oke, kita lanjut. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, jadi dilimpahkan, diberikan kepada kita dengan hikmat Allah, dengan pengertian yang benar. Ya. Artinya kita mengerti bahwa keselamatan itu memang tidak dapat dilakukan oleh manusia, apalagi masuk ke sorga. Kita aja nggak tahu jalan ke sorga, kemana jalannya. Walaupun banyak orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ya kalau Roma ya memang kita tahu, di Itali. Tapi sorga siapa yang tahu? Cuma satu yang tahu, yaitu Yesus Kristus. Dia datang dari sorga. Dia adalah guide kita. Dia adalah penunjuk jalan bagi kita untuk kita bisa masuk ke dalam sorga. Oleh sebab itu ikutlah dia. Percayalah kepada dia. Pasti Bapak Ibu masuk sorga. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia kerelaan Tuhan itu ditetapkan di dalam Kristus Yesus sejak semula. Ya. Jadi kalau orang itu masih berusaha memperoleh keselamatan dengan caranya sendiri, sangatlah keliru. Ya, ada jalan yang paling mudah untuk memperoleh keselamatan. Percaya kepada Yesus. Usaha manusia sebagus apapun itu hanyalah sampah.
tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan sudah memberikan kepada manusia perbuatan baik dan perbuatan jahat. Seperti yang saya katakan tadi, manusia tidak mampu mempertahankan kebaikannya saat masalah datang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Ayat yang ke-10. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai persiapan kegenapan waktu, waktunya sudah hampir dekat. Tuhan sudah mau datang kembali untuk menjemput umat manusia yang percaya kepadanya. Waktunya sudah hampir dekat untuk menyelamatkan semua orang yang mau menerima dia di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada dia, apabila waktu itu sampai, tetap saja kita tidak akan diselamatkan. Ya. Karena di sini dikatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi Tuhan itu sebagai kepala, sebagai pimpinan, pemimpin yang mempersatukan yang di bumi dan di sorga. Karena ada jarak pemisah antara sorga dengan bumi sekarang ini. Jadi tujuannya adalah mempersatukan kita yang ada di bumi ini untuk bisa juga masuk di dalam kerajaan surga. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menerima bagian itu karena maksud dan kehendak Allah. Jadi maksud kehendak Allah itu adalah supaya manusia di dunia ini boleh percaya kepada dia dan diselamatkan. Itu rencana Allah. Ya, tetapi berbahagialah bagi mereka yang memang menerima Yesus di dalam dirinya. Kalau yang tidak percaya pasti tidak akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau Bapak Ibu sudah dipilih dari semula, maka Bapak Ibu adalah orang yang paling berbahagia. Makanya Bapak Ibu jangan takut sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen. Justru Bapak Ibu harus bangga, harus girang, harus bahagia, karena Bapak Ibu pasti menjadi penghuni kerajaan surga. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Itu sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa kita harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mendengar kebenaran firman Allah yang sebenar-benarnya, maka Allah juga menggenapi janjinya. Ya, di sini dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai itu tanda pemilikan. Ya. Kalau surat tanah tanpa meterai itu menjadi surat yang palsu. Ya. Jadi Bapak Ibu, meterai itu tanda bukti pengesahan. Berarti kita disahkan menjadi anaknya.
Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu menerima Injil kebenaran itu, percayalah, keselamatan itu ada di dalamnya. Dan terimalah Roh Kudus sebagai meterai Allah. Kalau Bapak Ibu tidak menerima Roh Kudus, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena Bapak Ibu tidak menjadi milik Allah. Saya sudah kupas dengan khotbah saya dalam waktu yang lalu. Dalam Roma 9 bagian B. Barang siapa menaruh Roh Kristus, maka dia adalah milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu harus diterima oleh setiap orang yang percaya. Kalau orang percaya menerima Roh Kudus, jaminan keselamatan pasti di dalam dia. Dan saya yakin orang itu pun memiliki keyakinan yang teguh setelah dia menerima Roh Kudus. Karena bukan hanya kita mengaku-maku nanti kita diselamatkan, tetapi Alkitab berkata, Roh Allah dan roh manusia itu bersaksi tentang kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini baru kesaksian yang sebenarnya. Ini adalah pengesahan yang sebenar. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Betul Bapak Ibu? Roh Kudus itu jaminan. Ya. Jadi kita ini sudah merupakan jaminan pasti akan kita miliki seluruhnya. Yaitu bagian hidup yang kekal. Jadi kalau Bapak Ibu tidak terima Roh Kudus, saya sanksi. Sejauh mana kepercayaan Bapak Ibu? Karena sini sudah jelas ayat ini mengatakan, Roh Kudus itu jaminan buat kita. Supaya kita selamat masuk dalam kerajaan surga. Ya, dikatakan di sini, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bagian kita. Kalau orang sudah menerima kerajaan Allah, menerima Roh Kudus dalam dirinya, dia akan ada dalam dirinya damai, sejahtera, dan sukacita yang besar. Dan dia memiliki keyakinan yang kuat tentang keselamatan di dalam Yesus. Selama orang belum menerima Roh Kudus, maka dia masih sanksi apakah nanti kalau dia mati diselamatkan atau tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus, Alkitab ini ya dan amin, jaminan keselamatan bagi kita. Kita lanjut. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi bukti bahwa kita menjadi milik Allah dan orang yang menjadi milik Allah, maka Allah akan memelihara orang itu. Allah akan memberkati orang itu. Bahkan Allah menjamin keselamatan orang itu. Dia akan lindungi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah firman-Nya. Terimalah Roh Kudus-Nya sebagai bukti bahwa kita adalah milik Allah. Yang akan datang saya akan ceritakan apa tandanya Bapak Ibu menerima Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu jadi jelas, sehingga tidak kabur. Apakah benar Bapak Ibu telah terima Roh Kudus atau belum? Di hari ini, firman Allah sudah menegaskan kepada kita. Roh Kudus bukti pemilikan kepada kita. Terimalah dia hari ini, bukan besok. Karena hari inilah hari keselamatan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Hari ini juga Tuhan, kami dibukakan rahasia kebenaran firman-Mu yang begitu dalam. Bahwa Engkau punya rencana dalam kehidupan
kami. Bahkan Engkau telah memilih kami Tuhan sebelum dunia dijadikan. Engkau menetapkan kami Tuhan sebelum kami dilahirkan. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, biarlah Engkau mengajar kami untuk melakukan hal-hal yang kudus, supaya kami tidak bercacat celah manakala Engkau datang yang kedua kali. Kami boleh diselamatkan, kami boleh masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Bukan hanya sekedar kami menjadi milik Kristus, tetapi Engkau juga mau menjadikan kami saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada, sehingga orang lain juga boleh percaya kepadamu, dan mereka juga boleh diselamatkan. Karena maksud itulah Roh Kudus diberikan kepada kami, yaitu supaya kebenaran firman-Mu ini tersampaikan kepada dunia ini, dan setiap orang boleh mendengar, dan barang siapa yang percaya diselamatkan. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya nyata kebenaran firman-Mu boleh tersalurkan melalui lidah bibir kami. Mungkin hanya seorang yang kami sampaikan, tetapi itu lebih berarti daripada kami tidak sama sekali menyampaikan kebenaran firman. Berikanlah keberanian kepada kami untuk menyatakannya, sehingga orang lain juga diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.